Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini langsung saja tanpa basa-basi, kakak akan mengulas atau mereview tentang Q&A Undip atau ujian mandiri Undip. Dari informasi akurat yang kakak ambil dari IGTV-nya Undip yang mengulas tentang tentang ujian mandiri Undip, itu ada beberapa poin penting yang harus kita ambil. Yang pertama itu tidak ada pembatasan kuota. Jadi untuk ujian mandiri ini itu tidak ada penetapan, misalnya kayak SNMPTN Undip hanya mengambil 40%, di UTBK Undip mengambil 40%. Tidak ada yang seperti itu. Pada ujian mandiri ini bebas berapapun, dan itu tergantung dari tentunya Universitas Diponegoro sendiri. Poin yang kedua itu dia ada beberapa jalur mandiri. Yang ini kita khusus mengulas tentang ujian masuk dengan menggunakan portofolio atau kita kenal dengan nilai rapor. Nah, ada beberapa jenis ujian masuk Undip lainnya, ada vokasi mandiri, ada kemitraan, ada sarjana terapan, dan lain-lain. Nah, jadi jangan khawatir, di Undip itu tidak hanya ujian mandirinya itu versi portofolio saja, masih ada ujian-ujian mandiri yang lain kalau kalian benar-benar ingin kuliah di Undip. Yang ketiga itu untuk anak SMK tentunya tidak dapat untuk kuliah di seluruh jurusan, itu hanya dapat kuliah di jurusan tertentu. Informasi lebih lanjutnya dapat dicek di www.undip.go.id. Yang keempat itu untuk persoalan tertentu Undip akan memberikan pertimbangan. Nah, di tengah wabah COVID ini mungkin banyak di antara orang tua kita yang terkena PHK, atau kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau kita adalah seorang anak yatim maupun piatu, itu Undip akan mempertimbangkannya. Jadi jangan putus asa karena akan selalu ada cara untuk mencapai tujuan. Yang kelima itu tidak ada pengiriman berkas. Jadi kalian cuma upload berkas saja atau input berkas ya. Kalau sertifikat mungkin diupload, kalau nilai rapor itu di-input atau dimasukkan. Jadi nanti berkas itu kapan dikumpulkan atau kapan dicek ke benarannya itu pada saat kalian telah dinyatakan lulus. Nah, itu baru diminta berkas yang aslinya. Nah, yang terakhir itu untuk pengajuan beasiswa dan keringanan UKT. Itu biasanya kan UKT itu ada golongan 1 sampai 8. 1 itu biasanya dimulai dari angka 500.000, yang ke-8 itu 8,5. Nah, kalau untuk program reguler biasanya tidak ada SPI yang kakak lihat dari edaran Undip. Nah, kalau ujian masuk atau ujian mandiri ini dikenai SPI atau kayak itu istilahnya kayak uang pangkal sama kita atau uang masuk. Nah, jadi bedanya sama UTBK atau regulernya SNMPTN itu dikenai uang pangkal, uang masuk atau SPI istilah Undipnya. Nah, jadi kalau mau keringanan itu kalian harus memiliki KIP atau kartu Indonesia Pintar baru, atau tidak, kalau belum ada KIP ataupun kartu Indonesia Pintar, mungkin bisa minta surat keterangan kurang mampu dari kelurahan setempat atau biasa disingkat dengan SKTM. Nah, selanjutnya yang kakak share itu adalah persyaratan dari ujian masuk Undip ya. Ujian masuk Undip itu dia persyaratannya yang pertama itu lulusan SMA, SMK, MA ataupun paket itu tahun 2020, 2019 ataupun 2018 yang paling apanya ya. Yang kedua, memenuhi persyaratan sesuai program studi dan usia maksimal itu harus diperhatikan 22 tahun. Nah, selanjutnya tata cara pendaftaran nanti di-share saja, mulai dari harus memiliki email, memilih jurusan, habis itu membayar ke bank, mengisi atau menginput nilai rapor. Nah, nanti itu agak membingungkan kalian, itu ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan.
Nah, yang akan kalian isi di nilai keterampilan itu kalau untuk bahasa asing itu yang diisi cuma bahasa Inggris. Nah, kakak tekankan lagi, yang bahasa asing itu diisi bahasa Inggris. Nah, yang untuk keterampilan lainnya, kalau untuk K13 biasanya mereka memiliki mata pelajaran PKWU atau pendidikan kewirausahaan. Nah, nilai tersebutlah yang diinputkan. Nah, nanti kalau bagian dia ada minat segala macam, yang untuk minat-minat itu khusus untuk kurikulumnya K13. Nah, kakak mungkin tidak bisa menampilkan secara langsung di sini karena kakak tidak mengikuti proses pendaftarannya. Mungkin kalian nanti akan menemuinya secara langsung. Yang kelima, peserta wajib upload surat yang ditandatangani oleh kedua orang tua lalu mencetak kartu pendaftaran. Nanti kalau misalnya ada alamat yang tidak ditemukan atau segala macam, mungkin dibikinnya kelurahan, atau kalau alamat ataupun ke kecamatan atau apanya tidak ditemukan, biasanya itu terdapat pada kasus provinsi atau kabupaten yang baru dimekarkan atau dikembangkan. Nah, itu tadi tata cara pendaftaran. Nah, nanti program studinya terbagi ke atas 3. Ada Saintek dengan 2 pilihan jurusan. Yang kedua ada Soshum, itu dengan 2 juga. Ya, yang ketiga ada campuran. Nah, kalau kalian IPA mau ngambil Soshum, itu bayarnya yang Soshum, nggak usah ambil campuran. Kalau yang campuran itu, satu kalian ambil jurusan Saintek, satu ngambil Soshum, baru kalian ambil program campuran. Nah, yang terakhir untuk prodinya ya, atau pilihan biaya studinya, bukan prodinya, terbagi menjadi 3. Ada reguler, ini UKT-nya golongan 7 atau 8, memilih SPI golongan 1, 2, berarti ini untuk kalangan yang mampu. Kemitraan juga golongan 8, melakukan pengisian SPI di atas nilai golongan 2, ini juga untuk golongan yang mampu. Yang terakhir ini yang ketiga, golongan tidak mampu, ini pemegang KIP. Nah, ini biasanya orang-orang yang mengambil beasiswa bidik misi ini juga terkategori golongan yang ketiga. Oke, sekian dulu yang bisa kakak share hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Kakak minta tolong untuk like, share, dan komen channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkembang. Semoga kakak dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. See you the next video. Dadah.